Iming-iming untuk saudara hidup enak dengan selamat juga banyak. Tinggal saudara mau milih yang mana. Menjaga integritas diri. Ini kan menjadi momentum pembangunan di Indonesia, Peradaban Nusantara. Gimana meningkat apa yang ingin kita sampaikan? Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore juga Prof Mahfud. Terima Selamat kasih sore. banyak Prof sudah membuka rumahnya. Oh ya, saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang nggak kebiasaan jadi jeleknya begitu ya saya ya. Terima kasih sekali lagi Prof sudah membuka rumahnya hari ini. Prof, mungkin kita akan mulai dengan perkenalan dulu sama teman-teman Prof. Jadi kita ini teman-teman di sini ini dari wajahnya kelihatan muda-muda memang Prof. Ya, karena ini adalah generasi muda di media yang mungkin pada saat saya terakhir wawancara Prof tuh belum rame. Tapi sekarang inilah yang rame Prof. Jadi teman-teman ini hidupnya di dunia digital Prof. Dan mereka ini dari berbagai latar belakang, medianya juga punya mungkin ciri khas yang berbeda-beda juga. Di sini ada teman-teman yang memang menghandle berita, ada yang menghandle fokusnya ke isu perempuan, ada yang menghandle khususnya fokusnya ke hiburan juga ada, dan lain-lain juga, politik juga ada, kesehatan mental juga ada dan lain-lain, Prof. Jadi mungkin dengan singkat saya akan mempersilahkan teman-teman untuk memperkenalkan diri, medianya dan mungkin ciri khas medianya biasanya bahas apa gitu ya Prof ya, boleh ya, biar saling mengenal. Jadi saya mulai dengan Fanbul dulu. Oh oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, perkenalkan saya Fanbul. Saya dari Invipop, fokusnya ke anak muda Gen Z gitu ya. Kebetulan di dalam ekosistem Invia Group, jadi kita ada kayak Tai Lalat, Dagelan, Volix, total ada 120 juta followers di digital. Cuma mungkin mau ceritain sedikit tentang forum ini. Ini adalah forum yang sepertinya dulu diawali dari keresahan teman-teman di sini, yaitu adalah kita nih teman-teman new media baru. Itu tuh ketika kita agak kesulitan kita untuk bisa dinaungi oleh Dewan Pers. Tapi sedangkan bisa dibilang narasi bagaimana sebuah isu terbentuk sekarang tuh banyak yang justru lahir tuh dari digital gitu. Jadi sepertinya kita butuh wadahnya ini untuk kita bisa share legitimasi, bisa kita share learning juga, karena ternyata learning satu sama lain ini mahal sekali Prof. Jadi kita bisa share playbook satu sama lain, dan yang paling penting adalah share impact Prof. Jadi sekarang anggota kita masih banyak yang terfokus masih di Jakarta saja, karena belum ada 2 bulan ya kita berkumpul, baru banget gitu ya. Tapi dengan jumlah anggota yang belum sampai 30 saja, 30 new media itu total itu setiap bulan hampir 2-3 miliar views. Jadi bisa dibilang jumlah tersebut sudah jauh lebih masif dari kanal media konvensional lainnya gitu. Jadi nah itu kan pisau bermata dua ya Prof ya. Ketika kita salah menggerakkan narasi ke sesuatu yang negatif, ya apa yang tercipta menjadi echo chamber juga negatif gitu. Jadi waktu itu ngobrol sama teman-teman di sini, terutama sama Mas Ril, sama Mas Aji di awal-awal, bagaimana kolektif kita ini menjadi sesuatu yang bisa kasih dampak yang lebih besar lagi. Tapi kita nggak pengen bikinnya asosiasi, Prof. Nanti fokusnya politik gitu ya, kayak bingung sama malah kayak urusan-urusan yang ada di asosiasi. Jadi kita bikinnya forum, menamakan diri kita Indonesia New Media Forum. Ya kegiatannya kayak gini Prof, kita sowan ke negarawan-negarawan, kita juga nantinya pengen sowan ke beberapa platform, karena kalau misalnya media konvensional Prof, mereka punya stasiun TV sendiri, mereka punya infrastruktur sendiri, sedangkan kita berfokus sama media sosial. Jadi kalau media sosial pengen nge-ban akun kita, ya bisnis kita hilang Prof. Jadi kita akan juga saling jaga satu sama lain untuk bisa bagaimana new media ini bisa punya bargaining position yang cukup kuat di mata platform, entah itu TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, ataupun platform lainnya. Kayak gitu sih Prof. Jadi kemarin juga momentum kemarin 2 minggu kemarin gitu ya, ketika banyak muncul demonstrasi dan juga muncul
aspirasi dari masyarakat, kita juga reguler secara daring maupun secara offline untuk berdiskusi bagaimana kita membawa narasi ini biar tidak menjadi sebuah isu yang jadinya malah membuat makin runyam. Contoh misalnya yang kita lakukan, kita tahu kemarin demo sudah banyak yang mensusupi, lalu kita satu sama lain kayak ayo kita narasikan warga jaga warga, sipil jaga sipil, agar bagaimana caranya kita nggak pengen jadi ada lebih banyak korban ataupun situasi semakin tidak kondusif gitu. Jadi itu yang kita suarakan bareng-bareng. Di sini juga mungkin sedikit yang di luar dari new media ada Afu Tami, nanti dia mau duluan cabut, Prof. Dia dari Think Policy dan dari tim bijak, salah satu kolektif dari teman-teman komunitas dan organisasi yang bareng sama teman-teman juga di sini yang membentuk mengkompilasikan tuntutan 17+8 kemarin yang per kemarin sudah dibaca oleh Pak Prabowo gitu. Mungkin itu Prof secara bentuk kita masih sangat muda secara bentuk. Kita kesini juga sebenarnya pengen belajar juga, pengen sowan sama Prof. Harapannya nanti teman-teman di sini sebenarnya dengan jejaring yang kita punya, dengan jangkauan yang kita punya, kita pengen sebenarnya bagaimana bisa ngasih kebermanfaatan lebih luas lagi buat Indonesia. Itu mungkin dilanjut. Selamat sore Prof. Mahfud, saya Kans dari goodstart.id. Jadi goodstart.id itu adalah salah satu ekosistem dari Good News from Indonesia yang bahas berita baik statistik di Indonesia gitu. Seperti misalnya tren ekonomi atau bahkan kami juga sering melakukan survei-survei untuk masyarakat gitu. Misalnya kepuasan terhadap polisi atau beberapa baik isu sosial ataupun isu tentang market gitu. Kurang lebih kayak gitu kalau dari goodstart.id. Salam kenal Prof. Mahfud. Selamat sore Prof. Saya Firda dari Good News from Indonesia, dari GNFI. Saya di GNFI sebagai jurnalis. Kemudian GNFI sendiri merupakan media yang mengangkat kabar baik dari Indonesia gitu. Kami banyak aktivitas budaya, kemudian local hero, kemudian sesuatu yang unik itu dari daerah. Halo, Prof. Halo. Iya. Masih itu kurang kencang tapi ya kayaknya suaranya ya. Boleh dong. Saya Lulu dari Metal Media dengan tapi saya di sini sebenarnya as a group, Redwoods Digital Growth Group, itu kita fokusnya untuk menaikkan soft powernya Indonesia. Jadi di dalam grup itu basically kayak kreatif industri, ada printing, ada new media, ada restoran dan macam-macam. Karena itu kita banyak ngelakuin JV juga investment untuk ke kreatif industri. Kalau untuk Maple-nya sendiri mungkin nanti dari Tiar. Thank you. Halo, selamat sore Prof. Saya Andita, saya timnya dari Mbak Sumi dan Mas Timi. Saya mewakili Nalar TV. Nalar TV itu podcast base-nya di YouTube. Nalar TV itu juga punya podcast VVIP dan Manusia Masa Depan yang goals-nya adalah kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045. Ya Mbak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat sore Prof. Saya mewakili Lead Media. Jadi Lead Media ini adalah kanal kami bergerak di TikTok, di Instagram dan juga YouTube. Goalsnya kami yaitu mengangkat isu-isu seperti isu sosial, isu pembangunan di Indonesia dengan mengedepankan targetnya itu ke Gen Z, Prof. Harapannya bisa ibaratnya membalance antara isu-isu yang berkembang di masyarakat dan juga ngasih literasi lah, menambah literasi kepada anak-anak muda saat ini. Terima kasih Prof. Thank you. Langsung mewakili bareng-bareng aja ya yang medianya sama ya. Halo, selamat sore Prof. Mahfud. Perkenalkan, saya Dila. Saya di sini mewakili dari Creative Fox. Creative Fox sendiri adalah homeless media, di mana kita tuh ada naungan satu namanya CBN, Creative Fox Broadcasting Network. Selain ada Creative Fox yang juga medianya, kita juga punya media perempuan, ada Conve, dan juga gaming itu ada OGS. Fokus utamanya Creative Fox adalah targeting untuk Gen Z, di mana demografi audiens kita itu usianya 17-25 tahun. Dengan kita mengemas konten kita bukan menamai dengan
education, tapi kita melabeli dengan edutainment. Gimana kita tidak menggurui atau tidak memberikan informasi secara menggurui, tapi kita kemas secara entertainment. Untuk kanal kita sendiri, kita ada di Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Dan di sini saya bersama Putri, rekan saya yang juga sebagai jurnalis kalau di Creative Fox yang mengemas informasinya itu ke dalam konten-kontennya. Terima kasih. Halo Prof, perkenalkan saya Hana dan juga Vira, kita dari Modestock. Modestock itu platform yang menghubungkan teman-teman di industri modest fashion, namanya Modestock. Jadi kita ngebahas tentang industri modest fashion dari sisi bisnis dan juga spirit membesarkan UMKM terutama brand-brand yang dibesarkan sama ibu-ibu yang nggak ada background di industri entrepreneurship. Kita percaya sama modest fashion yang bisa menggerakkan ekonomi Indonesia dan juga ke the power of ibu-ibu sendiri. Yang belakang. Selamat sore Prof, perkenalkan saya Fakih dan Ketut dari Kok Bisa. Jadi Kok Bisa ini sebuah media yang berfokus pada edukasi sains untuk anak muda gitu. Jadi mungkin analoginya kami pengen jadi semacam National Geographic atau Discovery Channel di Indonesia biar anak muda ini lebih banyak yang pengen jadi scientist dan engineer gitu. Terima kasih. Thank you. Ada ini dari Indozone belum nih? Mas dari Indozone? Oh ya, mewakili. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gema dari Indozone. Indozone itu kita besar di Instagram, tapi juga sebetulnya ada di YouTube, TikTok, yang fokus ke anak muda sih kontennya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Mas Ril. Tetap aja lu dikasih tugas Ril. Nah kan udah boleh diwakili. Ada yang mau tambahkan lagi nggak? Dari Maple atau dari Indozone? Assalamualaikum Prof. Selamat bertemu kembali. Ya, Indozone itu digital media anak muda juga, Prof. Kita juga punya jejaring di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Kita lebih mass market dan terakhir mungkin 2 bulan 3 bulan yang lalu kita bertemu sama teman-teman New Media ini menginisiasi forum ini, Prof. Jadi semoga dengan audiensi dengan tokoh-tokoh seperti Profesor bisa mengarahkan kita media juga, karena bedanya kita dengan mainstream, kita nggak ada yang ditunggangi kepentingan. Ini pemiliknya teman-teman, bukan ketua partai maksudnya gitu ya. ini independen semua, Prof. Jadi tolong kita diarahkan ke jalan yang benar. Itu mungkin. Sebelum terlanjur tercebur di jalan yang salah maksudnya gitu, Bro. Assalamualaikum Pak Mahfud. Seperti yang tadi sudah Cilulu sampaikan, saya Tiara dari Maple Media. Basically kita sama, target kita adalah Gen Z dan Millennials, tapi mungkin spesifik di Maple, karena kita tahu targetnya adalah Gen Z dan Millennials, kita fokus di pop culture. Ketika kita ngomongin atau membawa sebuah narasi, kita biasanya mengundang figur-figur yang berhubungan dengan anak muda, yang lebih seperti musisi, seperti stand up comedian, seperti aktor, atau yang memang membawa pop culture gitu. Jadi kita ingin audiens punya figur-figur yang memang mereka dengarkan. Jadi kita berusaha mengundang itu di program dan di podcast kami. Kurang lebih sih seperti itu, Pak Mahfud. Oke, thank you. Saya ambil dulu. Oh, dari GNFI mau ditambahkan? Ya, tadi udah dikenalkan Good News from Indonesia, Prof. Yang saat ini tugasnya berat karena nyari berita-berita baik. Masih ada, jadi kita ada Good Stats, terus kita juga punya Good News from Southeast Asia, se-Asia. Jadi media kita seringkali dikira media dari Singapura karena kita punya se-Asia Stats, jadi yang merangkum statistik dari Asia Tenggara gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan baik lah ya. Amin. Thank you. Dari Nalar mau menambahkan? Dekat aja Prof, salam kenal, saya Sumiang dari Nalar TV juga. Jadi mungkin Dita udah jelasin ya, dari TV. Saya pribadi 21 tahun di Metro TV. Jadi Nalar TV itu kalau saya dan Timothy boleh usianya paling senior di sini, tapi usia pengalaman di digital kami paling muda sebetulnya. Jadi kami masih belajar untuk mencoba di media digital. Thank you. Ya. Nah ini ada tambahan satu lagi. Langsung Mas Irvin langsung di
Perkenalan singkat aja. Sebelumnya selamat siang. Selamat siang. Terima kasih karena sudah diperbolehkan masuk karena telat. Biasanya kalau telat suruh di belakang nih di depan. Nama saya Irvin, saya dari Geomedia dan saya mewakili untuk di media yang berhubungan dengan seni kebudayaan. Thank you Mas Irvin. Mari saya ambil dulu mic-nya. Prof. Baik, ada yang mau ditanggapi mungkin Prof untuk menyapa saja teman-teman. Nanti bentuknya ya. Ayo, nanti saya tanya jawab ya. Tanya jawab Prof. Baik, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Ini tempat kegiatan saya yang ya hampir ya mirip lah dengan saudara sekalian, cuma saya lebih terbuka, alamatnya jelas, penanggung jawabnya baik. Tetapi tujuannya sama, yaitu membangun kesadaran kita hidup berbangsa dan bernegara. Saya agak takjub juga tadi ketika diperkenalkan forum ini, viewernya sampai berkisar 3 miliar ya, sampai sekitar itu, luar biasa. Untuk sebuah gerakan menyadarkan anak-anak muda Indonesia ke masa depan. Bidangnya macam-macam, tadi ada yang anak muda, olahraga, budaya, kesadaran politik, hukum, hobi dan rekreasi gitu. Nah, silakan, karena manusia itu memang multidimensi. Manusia itu kalau di kotak-kotaan, oh ini ahlinya ini kecenderungannya ini, minatnya ini, semua terlayani oleh forum yang saudara buat ini. Saya mengucapkan selamat, apalagi tadi ada bagaimana membangun pemimpin atau tokoh Indonesia masa depan, dan masa depan itu adalah Indonesia Emas. Indonesia Emas tuh kalau sampai kan gitu. Jangan berhenti di perunggu gitu. Iya, jangan berhenti perunggu. Karena begini, sebagai pengantar, Indonesia Emas itu satu ide, di mana di Indonesia itu nanti tidak akan ada orang miskin dan tidak ada orang Itu idenya. Modalnya cukup, sudah dihitung berdasar segala segi keilmuan, sosial, politik, teknologi, kemudian pendidikan gitu, dihitung tahun 2045 itu tidak akan ada orang miskin. Miskin ekstrim, yaitu miskin di mana pendapatan orang per kepala sehari itu 19.030 rupiah gitu kira-kira. Besok tidak akan ada orang gitu. Akan ada orang miskin sekitar 2%, tapi cadangan APBN itu ada untuk menjaga agar mereka tetap hidup dan selamat dari kematian. Nah, itu tahun 2045. Pendapatan per kapita kita pada saat itu 23.933 US dollar. Tahun 2045 itu. Semua lulusan SMA kalau mau sekolah akan tertampung semua. Tetapi konon pada saat itu perguruan tinggi yang tersedia itu sudah bermutu dan hanya akan dimasuki oleh 74% lulusan SMA. Sisanya itu langsung kerja karena untuk seperti vokasi, tingkat vokasi saja. Jadi hebat tuh Indonesia tahun 45. Satu abad Indonesia merdeka. Nah, tetapi saudara, ini bisa saja tidak sampai kalau situasi politik di Indonesia tidak diatur dengan baik. Karena kebutuhan orang yang terlalu besar di kalangan orang-orang pintar itu kalau tidak terlayani orang baik oleh orang-orang yang baik dan benar, itu akan menimbulkan disintegrasi. Saya bisa sendiri loh tanpa negara, kan gitu kan? Kalau Anda main-main, saya bisa sendiri kok tanpa negara. Kalau Anda masih korupsi dan sebagainya, sehingga pernah dikatakan oleh Pak Prabowo dulu tahun 2018 itu, ya Indonesia itu kalau begini-begini aja tidak mempergaya sistem politik, ekonomi dan hukumnya secara lebih baik, Indonesia 2013 akan bubar. Nah, kita ini semua nih bertugas agar Indonesia itu sampai ke tahun 2045 dulu untuk langkah pertama menuju Indonesia yang lebih maju. Selamat untuk saudara semua dan terima kasih. Terima kasih Prof. Jadi targetnya bukan hanya Indonesia Emas, Indonesia nyampe aja dulu ke 2045 ya tadi Prof ya.
Itu dulu deh Selamat, gitu ya. Indonesia selamat. Indonesia selamat. Aduh. Tadi masih perunggu, ini selamat sih, survival gitu jatuh ya. Oke, ini ketawanya agak kenes sih sebenarnya. Prof, kita langsung aja ke tanya jawab. Jadi teman-teman seperti tadi udah diceritakan sebenarnya berangkat dari concern tentang kondisi hari ini gitu Prof. Dan sebenarnya kan kalau melihat situasi kota gitu udah macet, udah mendingan gitu ya, udah agak normal. Tapi kita mungkin bisa merasakan untuk iklim politik, untuk kondisi di elit nih, ini belum. Ini masih ada bara-bara yang mungkin baru mau akan memanas gitu Prof. Nah, kita ingin kacamata dari Prof Mahfud lah. Kita tahu latar belakang ya, eksekutif pernah, dan juga dari legislatif pernah gitu. Harusnya kita membaca yang sedang terjadi ini gimana sih sebenarnya Prof? Benar nggak sih bahwa kita ada harapan kalau memang kita mau pakai momentum ini untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik? Beneran ada atau itu cuma ilusi yang diberikan oleh elit apa gimana Prof? Harapannya tentu saja ada. Kita harus optimis. Mungkin optimis ini hanya cerita dari orang-orang tua untuk memberi nasihat kepada yang muda biasanya. Tapi begini aja, bahwa kemajuan itu akan terjadi secara linier, secara alamiah. Asal kita tidak neko-neko, itu ya dibuktikan dari Indonesia saja. Mulai dari hampir 100% miskin, sekarang yang miskin tinggal 8,7%. Dengan ukuran yang sama di tahun 45 sebelum merdeka. Berarti kan maju kan. Dulu kita sarjananya bisa dihitung dengan orang, dengan jari gitu, kita hafal, wah insinyur ini, master itu. Mungkin tidak sampai 100 kita hafal dulu tahun 45. Sekarang kita tidak bisa hafal karena lulusan perguruan tinggi dalam negeri saja sudah 18 juta lebih. Berarti maju kan. Ekonomi juga begitu, macam-macam lah. Mobilitas sosial bagus. Nah tinggal sekarang kita perbaiki perjalanan bangsa ini. Yang kalau saya melihat ya, karena saya berangkat dari politik dan hukum, saya melihat masalahnya tuh penempatan orang-orang di posisi yang tepat itu masih kurang. Karena banyak sekali pejabat-pejabat itu yang menempati kedudukan karena kedekatan hubungan. Maaf karena nepotisme, karena koncoisme. Koncoisme is okay karena orang itu kalau bekerja perlu teman kan. Teman itu harus yang dia percaya, betul itu bisa asal tetap meritokrasi yang dipakai. Bukan asal teman lah. Nah, sekarang kita harus mengaturnya ke situ karena kita banyak melihat ini tempat satu posisi ditempati orang tidak tepat. Terutama komisaris itu kan banyak tuh yang tidak jelas keahliannya tiba-tiba komisaris gitu ya, tidak jelas keahliannya tiba-tiba mengurus IT atau karena punya keahlian IT yang hebat tiba-tiba dia menempati posisi pengambil kebijakan di bidang IT, bukan di kemampuan teknis IT-nya tapi ngambil kebijakannya coba loh gitu. Nah, oleh sebab itu untuk menuju ke situ menurut saya dalam situasi sekarang kita sudah merdeka, punya perangkat hukum, punya perangkat konstitusi yang mengatur ya bagaimana kita menempatkan orang itu sesuai dengan prestasi dan kecenderungannya. Apakah itu didengar? Jangan khawatir, itu didengar, saudara. Saudara-saudara ini sangat bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Coba buktinya sekarang. Hari ini saya baru dengar, saya belum baca, baru dari Mas Rizal ya. Terjadi reshuffle kabinet baru saja nih, 1 jam yang lalu kan. Itu artinya apa? Itu teriakan saudara-saudara semua untuk memperbaiki orang, teriakan kita semua. Kalau ini tidak didengar, gejolak akan terus timbul. Itu kan berarti ada gunanya kehadiran kita ini, baik yang resmi maupun yang seperti saudara tidak pakai sebuah organisasi tertentu dengan nomor izin tertentu dan sebagainya. Gitu menurut saya. Gimana biar ini bisa benar-benar tuntas tapi Prof. Jadi misalnya gini, ini kan kita lihat gejolak nih Prof. Ini sebelum saya lempar ke teman-teman karena saya yakin teman-teman juga punya banyak pertanyaan Prof ya. Kita lihat gejolak, ada sebuah momentum pada saat teman-teman nih turun ke jalan ke DPR, ini kan menjadi momentum. Tapi yang kita lihat berbarengan dengan itu adalah ada banyak pihak-pihak juga yang mencoba memanfaatkan momentum tadi. Kalau tadi Prof bilang sekarang ada reshuffle, ada juga kalau di legislatif kan ada beberapa aturan-aturan yang akhirnya
diperbaiki gitu. Bahkan ada yang dinonaktifkan, walaupun itu juga katanya tidak memuaskan juga kalau hanya nonaktif gitu ya. Tapi bagaimana agar contohnya kalau ada oke saya ganti deh orangnya yang kalian tidak suka. Lalu ada pihak lain yang sama aja sebenarnya menggantinya dengan orang yang tujuannya nanti sama-sama sami mawon gitu, nggak lebih baik seperti yang kita minta juga. Itu kan berarti nggak tuntas sebenarnya, Prof. Cuma pergantian pemain doang gitu. Iya, pertama yang harus disadari ternyata kita ini berpengaruh. Itu satu kan. Mengubah. Lalu kesadaran kedua, kita ini hidup di dalam sebuah dunia politik. Politik itu artinya salah satu yang paling pokok itu adalah kepentingan. Tidak apa-apa diganti, mungkin sementara ini orang tidak baik gitu ya, tidak se-ideal tapi diperbaiki kan. Ini pergantian kan artinya ada pengaruh untuk memperbaiki. Ya kita kawal terus gitu, kita kawal terus. Jangan berhenti di situ. Dan enaknya orang seperti kita ini tahu bahwa politik itu kepentingan, tetapi kita sendiri tidak punya kepentingan politik. Oleh sebab itu kita memperbaiki terus kan. Memperbaiki tanpa kepentingan politik. Kita ingin dapat apa, dan sebagainya itu lepas. Tidak ada pada kita. Sehingga ini kalau bekerja terus nanti ikut membantu negara ini akan menjadi lebih baik. Jadi harus tetap aja diikuti terus ya. Dikawal terus. Dengan segmentasi yang saudara sendiri sudah atur dan itu sangat bagus. Yang saya dengar tadi berbagai segmentasi dan dimensi kehidupan manusia itu sudah ditangani masing-masing kan. Itu bagus. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Biar langsung aja. Kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan aja. Yang mau ditanyakan ke Prof Mahfud. Saya sih masih mau bertanya seputar apa yang terjadi sekarang ya. Tapi benar nggak sih Prof? Kalau saya menduga gitu ya. Benar nggak bahwa elit-elit lagi gerak kalau lagi saat ini? Gerak. Kalau gerah dalam arti gerak, Prof. Iya. Lagi gerak. Bergerak. Oh iya. Saya kira gerah. Lagi bergerak. Pastilah. Ini kan politik dan itu harus kita terima sebagai fakta bahwa politik itu ada selalu pergerakan. Orang masing-masing punya kepentingan. Saya ingin jadi ini, saya ingin banget itu, saya ingin memasukkan ini. Itu tidak apa. Justru kita merdeka itu dulu karena agar kita bisa begitu. Saudara bisa marah, sana bisa ngatur, sini bisa menyelesaikan, sana buat aturan. Dan semuanya punya hak hidup sesuai dengan hobinya dan kecenderungan masing-masing. Itulah kita merdeka. Oleh sebab itu kita tidak usah marah ada orang gerak melakukan gerakan ini, gerakan itu, tetapi sekali-kali jangan melanggar hukum. Jangan merusak kehidupan masyarakat karena Anda punya kebebasan di sini. Bebas Anda ini. Tidak kata rumus ilmu politik yang demokrasi, Anda bebas karena negara Anda merdeka. Tapi ingat, di sini ada hukum. Ada kepentingan masyarakat yang dilindungi oleh hukum. Nah, disitulah kita hidup. Dengan bebas masing-masing kita bebas, tapi ada hukum yang kita anut. Nah, itulah bentuk atau produk dari sebuah peradaban yang maju. Ya, sebuah bangsa yang maju ya peradabannya kayak gitu. Tapi sebuah bangsa yang kemudian hancur bersama peradaban yang dibangunnya ya karena tidak tertib. Di sini ada hak, lalu tidak ada yang berani ngatur. Sudah lama ya ada Mesir, India, Tiongkok, Persia, Romawi, Buddha, Islam dan itu kan timbul tenggelam. Nah kita ini sedang menuju peradaban baru yang namanya peradaban Nusantara. Akan tercatat di dalam sejarah pernah di dunia ini ada sebuah peradaban Nusantara. Seperti yang akan kita bangun di dalam ide kita tentang bagaimana peradaban Nusantara itu kalau dibandingkan peradaban Persia, peradaban Italia, Roma, Mesir, Tiongkok dan sebagainya yang sudah timbul tenggelam, pernah melambung, pernah tenggelam lalu tumbuh lagi pelan-pelan. Gitu. Apa udah lewat kali waktu Majapahit? Kenapa? Majapahit itu saya kira ya sudah pernah ada tapi belum begitu besar anunya ya. Oh bisa lebih pernah besar ada, lagi. Cuma sebagai kerajaan ya, tapi tidak dengan peradaban Nusantara yang khas Nusantara. Tapi kita tahu ada Majapahit, ada Sriwijaya gitu. Prof, gitu. Ada pertanyaan? Oh, udah ada 2 pertanyaan ya. Boleh nggak satu pertanyaan ini ke gara Prof tadi ngomong gitu jadi penasaran. Saya bicara soal legislatif, kan Prof juga pernah di situ ya, DPR, karena itu yang menjadi perhatian kan. Pertanyaan saya simple sih Prof. Jadi kan orang lagi kesel banget
sama wakil rakyat gitu. Dan yang muncul itu selalu wakil rakyat yang itu tadi ya, yang memunculkan entah itu memamerkan kekayaan lah atau sosokan dan lain-lain. Saya mau tahu masih ada yang baik nggak sih Prof? Atau emang harus diganti semua atau gimana? Pertama gini, kalau orang baik itu selalu ada di mana-mana, orang jelek itu selalu ada di mana-mana. Oke. Terima kasih menenangkan ya. Tanya di DPR pasti banyak orang baik. Cuma biasanya di dalam sebuah sistem yang demokrasinya tidak baik, ini demokrasinya tidak baik, sedang berpenyakit. Di dalam sebuah sistem yang demokrasinya tidak tumbuh dengan baik, politiknya transaksional, maka orang yang baik itu akan tersisih dari pengambilan keputusan. Ya paling dia duduk aja, dengar, tidak ikut mengambil keputusan, menentukan kebijakan dan jawab tidak. Nah, yang mereka yang begini ini harus diberi tempat, ya. Di dalam sistem yang akan kita ajukan ke depan, misalnya ya, sistem pemilu. Bagaimana sih pemilu itu bisa merekrut? Nah, yang sekarang ini muncul dari pernyataan Pak Menkum Yusril Iza Mahendra, ke depannya kita bangun agar politik itu tidak didominasi, wakil rakyat tidak didominasi oleh orang punya uang. Ya. Karena orang punya uang tuh bisa nyuap pimpinan partai. Kamu saya biayai partainya semua, tapi saya punya sekian orang jadi anggota DPR dari partaimu, saya biayai sendiri. Dibiayai untuk menang dengan berbagai saya. Ada juga artis. Ya. Saya tidak katakan artis itu jelek. Artis yang bagus jadi di DPR juga sejak dulu banyak ya. Iya. Ya. Kalau sekarang misalnya mungkin Rike itu termasuk artis ya kan, artis. Iya. Mungkin itu termasuk, Oneng itu termasuk yang oke gitu. Yang Tidak perform semua lah. artis juga aja deh. Oleh sebab itu siapapun boleh bersaing, tetapi juga karena kapasitasnya untuk menjadi anggota DPR. Sama dengan presiden ketika melantik pejabat, mengangkat seorang pejabat, pilih karena kapasitasnya. Kalau karena political trade off, oh saya udah janji dengan partai ini, ya enggak apa-apa, kasih partai itu, tapi orangnya pilih yang bagus, bukan karena jabatan di partainya. Kan itu begitu. Jadi jangan khawatir, kita ini sedang memperjuangkan kebaikan. Oleh sebab itu jangan berpikir apa ada di DPR orang baik. Ada. Yang kita perjuangkan justru itu nanti akan banyak muncul di sana dan bisa menjadi pengambil kebijakan di DPR. Orang baik nggak nyari panggung biasanya dibilang gitu. Ya itu masalahnya. Jadi gimana maksa orang baik ini ngomong dong, Ya maju kita, dong, iya lawan dong. dong gitu. Ya kita dong yang harus mendorong, kita yang harus memberi posisi kepada mereka itu agar bisa tampil, terutama Anda yang dibaca oleh banyak orang kan bisa memunculkan nama-nama begini. Oke. Nanti bisikin ya, Prof, siapa aja yang Ya, baik. Jadi boleh. kita tahu biar kita wawancara juga. Tadi pertanyaannya siapa? Mau duluan? Ayo, duluan. silakan. Duluan ya. Tiara dulu. Silakan. Mic-nya ada mic lagi nggak sih? Beli dulu deh depan. Enggak, bukan. Langsung pertanyaan aja ya. Silakan. Ya. Prof. Sebetulnya saya cukup berterima kasih akan optimisme yang Pak Mahfud sampaikan gitu. Tapi kadang kan pesimisme terus bermunculan ya. Lalu pertanyaannya adalah sebetulnya apa yang kita lawan? Biar kita punya satu narasi bersama untuk kita tahu spesifik apa yang kita lawan agar tidak terjadi konflik horizontal. Apalagi baru-baru ini di media sosial itu yang terjadi kurang lebihnya. Pertama itu apa ya sebetulnya yang kita lawan? Kedua, Pak Mahfud ngomongin soal peradaban Nusantara. Nah mungkin Pak Mahfud bisa menjelaskan nggak apa peradaban Nusantara yang paling mencolok dari peradaban kita, agar kita juga tahu, kita sebagai media juga tahu narasi apa yang ingin kita sampaikan, apa yang paling mencolok dari kita dan bisa kita teruskan. Mungkin itu Pak Mahfud. Terima kasih. Apa yang harus kita lawan? Yang harus kita lawan itu kesewenang-wenangan dan keserakahan. Saudara, kemarin aksi demo yang rusuh itu kan sebenarnya dimulai dari niat baik. Orang yang merasa haknya dirampas, negaranya dalam bahaya oleh oligarki dan macam-macam gitu, dan permainan politik jelas, lalu orang demo. Karena sebelum-sebelumnya itu banyak suara tidak terdengar, akhirnya memunculkan demo. Kemudian ada orang nunggangi, ya kan? Itu saudara, ada istilah yang berbeda antara dalang demo dan penunggang demo. Kalau dalang itu dia yang merencanakan.
biayanya sekian, korlapnya ini di sana di sana. Yang kemarin tuh enggak ada korlapnya. Tapi penumpangnya itu yang ada korlapnya. Yang kemarin tuh betul-betul itu murni organik gitu. Oleh sebab itu tidak terdeteksi sesuatu yang organik itu kan sulit ditanya siapa ini. Kalau saya dulu waktu jadi Menko, seminggu sebelum ini udah tahu. Di sana nanti akan mengumpul masa 1.500 korlapnya ini, penyandang dananya ini dulu. Yang kemarin enggak ada. Oleh sebab itu dulu zaman saya demo, ya ada rusuh juga, tapi kita tahu di mana letak-letak kekuatan itu, di mana kita cara memindahkannya, gitu. Sehingga dulu kita tahu, misalnya ketika ini ingat lagi, ketika Habib Rizik mau pulang, konon jutaan orang akan datang. Kita lokalisir, kita kasih di stasiun 3 bandara itu, ya kan? Di situ kita lokalisir kan ini jalan tol, orang nggak bisa sembarangan masuk, kan aman tuh waktu pulang. Tapi penumpangnya besoknya kan yang mulai berkumpul di rumah Habib Rizik. Nah sebelum itu kan aman, orang katakan 2 juta orang 2 jam sambil ada rekaman TV lama tuh di yang 212, ya kan TV-nya. Ini padahal jumlahnya dihitung dengan apapun, dihitung oleh Google yang hadir di situ cuma 13.100 orang karena itu muatnya. Karena hanya segitu, lebih dari itu enggak mungkin. Tapi orang nyebut jutaan gitu kan. Karena punya media kayak gini nih gitu. Nah, maksudnya saya cerita. Sebenarnya demo itu bisa dihitung. Kalau tanggal sekian akan demo bisa, buru jumlahnya dan koordinat ini segini, numpuknya dari sini, pintunya dari itu dihitung semua. Nah yang kemarin kan organik dan berhasil. Berhasil pertama ya pemerintah menanggapi seperti saya katakan tadi, hari ini pemerintah menggunakan kebijakan baru sesudah memerintahkan amankan situasi aman, lalu sekarang baru kemudian berikutnya ini akan ada perubahan berbagai undang-undang. Kan ada gunanya, saudara, gunanya besar sekali gitu. Lalu peradaban Nusantara itu apa? Peradaban itu cirinya ada pemerintahan yang khas di negara itu, ada sistem ekonomi, ada teknologi, kemudian ada produk-produk budaya dan tradisinya yang berlaku bersama di situ yang sifatnya kosmopolit. Nah, Indonesia akan punya yang seperti itu dan mulai tumbuh. Kalau dulu sendiri-sendiri kan baru pejabat peradaban Majapahit tadi sebentar tenggelam. Itu kan beda dengan peradaban Melayu, beda juga dengan Nandan. Nah itu nanti akan menusantara, sehingga akan ada ini dulu peradaban India ini kayak gini. Perilakunya tetap dan bisa dicirikan beda dari peradaban lain. Nah kalau sekarang kita menyebut ya kira-kira wawasan Nusantara itulah yang nanti akan menjadi peradaban Nusantara kembali. Gitu. Ya, Prof, salah satu pilar bernegara itu kan yang paling penting adalah masalah hukum ya Prof. Dan saat ini level of trust society maupun luar mungkin yang mau invest ke kita juga sangat rendah terhadap hukum. Sedangkan kita tiap kali melihat kasus dan lain-lain itu makin terpuruk lagi. Makanya kita sering lihat podcastnya Profesor gitu sebagai rujukannya kita ini apa nih yang benar, karena kita udah nggak tahu ini benar karena dibayar, ini benar karena apa, udah nggak tahu. Nah, apa kira-kira Prof untuk langkah yang paling tepat? Karena kalau hukum ini pun bisa digerakkan, ya kita sebagai rakyat kan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Itu yang pertama. Sama yang kedua mungkin kalau dari kita yang dari kemarin diskusi terus sempat kita ketemu beberapa tokoh juga Prof, sama Pak Renald, Mbak Alisa Wahid, Romo Manggis, minggu lalu kita ketemu. Sebenarnya kita tahu ini endurance. Beda seperti 98 yang one hit langsung selesai gitu ya. Nah kira-kira apa yang harus kita lakukan biar endurance ini atau isu-isu apa yang harus kita angkat consistently biar endurance ini bisa tetap didengar terus gitu Prof. Karena apa yang sudah terjadi korban-korban itu nggak bisa dibayar pakai apa-apa. Yang harus dibayar adalah bagaimana kita tetap mempertahankan konsistensi kita untuk memperjuangkan itu gitu Prof. Itu mungkin biasanya. Iya, kembali saya ngajak kita optimis. Tentu kalau kita bicara secara
lebih terbuka kepada publik, terutama kalau ditujukan kepada pemerintah ya kita agak keras. Tapi mari kita coba optimis. Misalnya gini, hukum. Salah satu yang menakutkan di Indonesia masalah hukum. Bank Dunia pada tahun 2006 menyebut aset suatu bangsa itu ditentukan paling besar oleh hukum. 44% keberhasilan negara mengatur akses dan menjaga diri itu 44% ditentukan oleh hukum, 23% oleh aset fisik, kekayaan alam dan sebagainya, baru 43% yang lain. Nah di Indonesia itu sekarang jadi problem penegakan hukum sehingga investor juga tidak berani masuk. Kenapa? Karena ya investor gimana hukumnya tidak jelas, ya kan? Hukumnya tidak tegak. Anda punya proyek apa? Nawar ke Mas Time gitu, oke, saya bantu, kata Mas Time ini pejabat, saya bantu. Anda mau ngasih berapa persen ke saya? Ya kan? Kontraknya resmi, Anda beli jangan Chromebook. Tolong contoh yang lain. Contoh lain. Beli apa sekian? Ya, beli apa nih? Ini sekian, resmi nih, tanda tangan, diperiksa ya benar gitu. Tapi kickbacknya kan Anda enggak tahu. Saham ke perusahaan Anda yang masuk kan Anda enggak tahu gitu. Tetapi rakyat merasakan. Kenapa harga di luar segini kok bisa dikontrak segini dan sah? Sesudah diperiksa enggak ada salahnya. Nah saudara, yang rusak begini ini adalah hukum di bidang bisnis. Kemudian dicampuri oleh keserakahan politik. Dan itu biasanya terjadi di kota-kota dan di jabatan-jabatan penting. Ini yang menyebabkan kita marah. Hukum itu sangat menghambat kemajuan Indonesia. Tapi kalau Anda bicara hukum sehari-hari di masyarakat, paling bagus Indonesia loh. Sini ada nafas ini jenis peradaban Nusantara kita itu. Ada nafas yang disebut restoratif justice. Di mana konflik itu diselesaikan sendiri oleh masyarakat. Maka masyarakat Indonesia itu rukun. Ada masalah apa gitu, udah diselesaikan damai, atau kalau enggak oleh lurahnya. Diselesaikan oleh Pak RT, oleh polisi di tingkat polsek itu bisa menyelesaikan tanpa konflik. Coba Anda bayangkan negara dengan 280 juta jiwa gitu. Dengan berbagai kepentingan yang bersentuhan satu sama lain, kadang-kala berlawanan. Itu kalau hukumnya jelek ya, itu hancur negara. Tapi kita enggak. Seperti di Papua itu ada 252 suku dengan lebih dari 150 bahasa gitu. Itu kan mereka mengatur dirinya sendiri di masyarakat ya. Kecuali dalam hubungannya dengan penguasa ya, itu konflik itu. Konflik kekuasaan, politik. Tapi di antara mereka itu bahasanya beda, tapi ketika mereka bertengkar lalu dimunculkan dengan bahasa Indonesia, semua mengerti. Itulah peradaban nantinya yang akan menumpang Nusantara. Jadi banyak loh. Nah, kita tentu tidak boleh ini kita besok akan maju terus karena ini. Tapi penentunya kan di atas tadi ya. Hukum itu merisaukan masyarakat terutama di kota-kota, dan hukum bisnis, hukum kekayaan alam dan sebagainya, karena itu dikelola oleh segelintir orang. Memang tidak bisa setiap warga masyarakat bisa ngelola itu. Lalu di sini terjadi permainan. Ini yang harus kita kawal, bahwa demokrasi, kebebasan dan sebagainya itu dibangun, tapi harus ingat di sampingnya demokrasi itu ada namanya nomokrasi. Nomokrasi itu kedaulatan hukum. Kalau demokrasi itu kedaulatan rakyat. Demokrasi itu prinsip pengambilan keputusannya siapa yang menang dia yang ngatur, tapi hukum mengatakan siapa yang benar dia yang menentukan. Demokrasi, nomokrasi. Nah peradaban ke arah yang seperti ini yang harus kita bangun. Berkeadaban demokrasi kita itu. Yang kedua apa tadi ya? Endurance tadi. Menjaga ini ya, menjaga itu. Ya makanya gini, saya tidak ahli betul di bidang apa sih mana menjaganya. Tapi saya tahu setiap sekarang ini kan ada semacam metadata ya. Ada bacaan tentang trending topik apa yang itu kan bisa anda ikuti karena itu bidang Anda. Oh, ini sekarang muncul gejala ini, kok di sana muncul, itulah yang kita dahului menurut saya gitu. Jadi kita jangan menjadi nunggu sampai situasi buruk, tapi kita sudah bisa memberi sinyal-sinyal. Inilah. Nah sehingga
endurance perjuangan kita itu terus terjaga dari waktu ke waktu. Termasuk nih DPR yang berjanji melakukan ini, kita jaga. Karena kalau orang Indonesia itu katanya suka lupa. Jangan itu menjadi bagian dari peradaban kita. Ini peradaban orang lupa kan susah juga. Jaga sekarang nih, mumpung DPR, kamu tanggal sekian janji ini, terus aja disuarakan, terutama di momen-momen politik tertentu. Mungkin boleh share ini, Prof. Kan Prof dalam pemerintahan juga share beberapa strategi yang dilakukan untuk membuat kita cepat lupa gitu, Prof. Mungkin ada yang ditangkep gitu, entah dari mana gitu, tiba-tiba ditangkep gitu, atau mungkin ada yang heboh lah gitu, diungkap siapa, maaf ani-aninya gitu ya misalkan gitu. Itu ada nggak sih strategi? Jadi biar kita tidak terbawa ke sana gitu loh, Bro. Bisa macam-macam. Tapi kalau Anda lihat, Anda pasti ya lihat, karena tahun 2011 tadi sudah di Metro TV kan. Saya itu pernah jadi Menhan. Pernah jadi anggota DPR, pernah jadi Menko, pernah jadi Ketua Mahkamah Konstitusi lah dalam karir selama 20 tahun. Saya berpindah dari tempat ke tempat dan saya tidak punya kekuatan politik yang bisa saya gerakkan. Oleh sebab itu kalau Anda tanya saya gimana caranya memelihara ide agar didengarkan orang dan agar berpengaruh ke publik, saya gunakan orang seperti Anda. Kalau ada sesuatu terjadi, ini ya, ndak ada yang tahu, ndak ada yang berani beritakan, saya berteriak, gitu. Semuanya dikeroyok. Media lalu membantu kita, media bersama kita. Anda tahu kasus Sambo? Siapa yang berani buka itu? Saya. Kasus korupsi 340 triliun pencucian uang itu, ndak ada yang berani buka puluhan tahun, 13 tahun ngendap laporan itu 300 laporan. Saya angkat ke media, lalu bertengkar dengan DPR, rakyat dukung, buka. Yang sama juga begitu. Yang dulu Anda nih yang masih lebih muda, di tahun 2010 dan 2012 ada peristiwa cicak buaya. Cicak melawan buaya, cicak buaya 1 tuh 2010, cicak buaya 2 2012. Itu juga saya ngangkatnya ke media. Karena kalau ndak nih bertengkar sendiri, rakyat nggak tahu, rakyat nggak sadar, saya angkat masalahnya ke publik. Kebicara di depan sidang resmi, saya bicara ini masalahnya, udah demo semua. Akhirnya menuju sebuah penyelesaian yang tidak bisa dihindari. Nah itu cara saya. Tentu orang macam-macam yang punya partai politik yang besar, caranya tentu bisa milih sendiri melalui lobby-lobby dan perdebatan terbuka. Jadi memang harus dimunculkan ya, terus harus ada gitu yang memunculkan agar masyarakat sadar. Oh, kok ada begitu? Lalu tersedot untuk bicara itu semua. Gitu. Kenapa memakai cara sendiri, Prof? Kenapa nggak melaporkan ke aparat beberapa kasus? Itu sudah dilakukan. Tapi kalau tidak itu kan ini yang tidak jalan nih. Diam-diam kalau saya pejabat ya panggil. Ini kok begini banyak yang selesai juga. Banyak yang selesai. Tapi kalau yang berat sekali itu, kita nggak punya aparat banyak. Aparatnya sudah memihak kejahatan, misalnya lempar aja ke media ini. Jadi kalau pressure ya? Kalau perlu saya bisik ke Anda, Timi, kamu ketemu saya nanti tanya ini ya, suruh tanya. Waduh, saya jawabkan itu. Minta. Suruh tanya. Prof, mau saya tanya apa? Biar langsung aja gitu. Ada lagi, silakan teman-teman. Silakan, mic ini. Ya, selamat sore Prof Mahfud. Saya Putri dari Creative Fox. Kalau tadi kan Prof Mahfud sempat menjelaskan kesadaran kita tuh dunia ini politik, betul. Dan politik ini ada orang-orang berkepentingan. Dan kita tuh perlu membantu tanpa yang kita ini kan sebagai orang yang membantu juga tanpa kepentingan politik. Menurut Prof Mahfud, apakah kita yang tanpa berkepentingan politik ini bisa menang dengan tuntutan-tuntutan yang kita layangkan, dan apakah nanti kedepannya akan terus-menerus di Indonesia ini yang menang adalah orang-orang yang punya kepentingannya sendiri? Itu aja dari aku, terima kasih. Pertanyaannya berat. Gini, saya tadi
mengatakan kita ini hidup di dunia politik. Artinya begini, kan ada orang sudahlah jangan berpolitik, kamu rugi, politik itu bohong, politik apa? Nggak bisa. Orang itu sejak lahir sudah hidup di dunia politik. Karena apa? Politik itu artinya kekuasaan untuk mengatur. Dan kita begitu lahir sudah diatur kan? Lapor ke Pak RT, minta keterangan, apa surat lahir ya toh, terus ke catatan sipil. Manusia lahir tuh hidup sudah politik. Oleh sebab itu sekarang sadari bahwa kita harus berperan di situ. Cuma berperannya itu tidak harus lewat partai politik. Politik itu kan banyak tuh, legislatif, eksekutif, yudikatif, media, ormas itu politik semua tuh. Tinggal Anda mau milih di mana. Itu satu. Bahwa tidak mungkin kita menghindarkan diri politik karena kita lahir di dunia politik. Gitu. Nah, apakah orang yang baik, yang punya niat baik itu bisa masuk dunia politik? Dulu di awal-awal kemerdekaan para politisi kita tuh lebih banyak yang baik. Karena dulu ingin memerdekakan rakyat, yang mengelola negara begitu merdeka kan karena mereka orang-orang baik ini kan ada Pak Hatta, Nasir, Bung Karno, semua tuh kan orang baik-baik tuh dulu. Dan mereka pada umumnya meninggal juga meninggal juga dalam keadaan baik. Jasanya dikenang. Kan makanya ada yang disebut pahlawan. Pahlawan itu pahlawan katanya. Orang yang banyak pahala itu kan pahlawan kan. Jadi pahlawan mereka. Jadi banyak orang baik. Cuma semakin banyak yang direbut, sumber daya alam ini semakin bisa dikelola, lalu banyak yang serakah. Sehingga lalu ada orang bilang begini, kalau Anda berpolitik tidak ingin mendapat keuntungan, jangan kerja di politik dong. Maksudnya jangan masuk partai politik. Kalau Anda cuma mau kerja gitu aja di partai politik nggak laku kan gitu kira-kira. Nah, terus di mana itu kan banyak sektor-sektor lain kehidupan masyarakat. Anda mengelola ormas dengan baik, LSM dengan baik, buat petisi-petisi dengan baik. Itu juga kan udah politik untuk mempengaruhi kebijakan kan. Nah, itulah sebabnya jangan keliru, jangan masuk politik. Kalau orang baik tidak bisa masuk, itu mungkin tidak bisa masuk partai politik, tapi masuk politik tetap bisa. Bisa jadi apa Anda? Jadi wartawan, jadi hakim, jadi apa? Jadi kan banyak tuh orang yang baik tuh namanya politik. Oleh sebab itu politik itu banyak porosnya. Kalau dulu namanya trias politika ya, 3 poros kekuasaan. Kalau di Indonesia pernah jadi panca as politika, ada 5 porosnya. Sekarang di Indonesia tuh kalau ukuran politik itu lembaga negara ada hasta as politika, 8 poros. Nah, Anda mau masuk di mana? Tidak harus ke satu di partai politik gitu. Anda berperan sebagai warga negara itu sudah bagian dari politik. Salah satu dari arti politik selain organisasi itu, politik itu terkait dengan kata policy. Policy itu apa? Kebijakan. Anda mempengaruhi pembuatan kebijakan di bidang ketenaga kerjaan misalnya, di bidang pendidikan, itu udah politik. Mempengaruhi kebijakan, itu politik namanya. Jadi nggak harus jadi anggota DPR atau menteri baru atau partai kita berpolitik. Basically dalam peranan apapun itu sudah peran politik kita gitu ya. Karena saya sama juga banyak yang kepikiran, saya mau sih anggota DPR yang itu diganti, tapi jangan suruh saya gantiin gitu. karena ya mungkin males gue berpolitik, males gue parpol gitu kan, pasti ada kayak gitunya. Tapi masih ada harapan nggak sih parpol, Prof? Dalam arti kalau kita sekarang mungkin banyak yang melihat parpol itu sebagai ya oportunis, bagaimana agar kita bisa mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan untuk menguntungkan entah partai politiknya, entah segelintir orang tertentu. Masih ada harapankah untuk parpol-parpol ini berbenah dan benar-benar bekerja sebagaimana seharusnya, yaitu untuk menjaga demokrasi ini tanpa mementingkan diri sendiri? Menurut saya pembenahan parpol itu akan selalu terjadi secara berkala. Bukan periodik, tapi berkala. Coba Anda lihat. Dulu parpol itu di awal-awal kemerdekaan kan bagus semuanya. Ingin membangun Indonesia agar maju. Sesudah mereka berdiri, pemilu lalu lama-lama jelek kan. Lama-lama jelek, terjadi korupsi di sana-sini. Tahun 57 Bung Karno katakan parpol ini menjadi penyakit bangsa.
Mari kita bubarkan parpol-parpolnya, kita kuburkan sekarang. Nggak perlu parpol Indonesia. Muncul demokrasi terpimpin kan di tahun 59 sampai 66. Parpol tenggelam waktu itu, nggak ada parpol. Kemudian pada zaman Orde Baru dibentuk parpol, mulai bagus lagi. Tapi lama-lama korup lagi. Dirobohkan oleh reformasi, kan terjadi reformasi parpol-parpol. Ini jelek lagi sekarang. Nah, mari kita perbaiki lagi. Caranya gimana? Jadi dengan gerakan-gerakan kayak gini, selalu perubahan tuh selalu dimulai dari aspirasi masyarakat yang menggelombang, dan gelombang masyarakat itu bisa dihidupkan oleh kita semua, oleh Anda yang bekerja di bidang ini. Gitu. Jadi ini kalau parpol sebuah perusahaan ini customer lagi komplain lah gitu ya. Jadi begitu. kalau tolong Anda memperbaiki produk Anda, kalau enggak kita nggak beli lagi gitu kira-kira. Katanya sekarang sudah mau mulai perbaiki kan, mulai dipecat, mulai mau mengubah undang-undang bidang politik. Sekarang udah kan diumumkan tuh. Pemerintah mau mengubah undang-undang politik, apa itu? Undang-undang kepartaian dan undang-undang pemilu kan gitu kan? Iya. Nanti perbaiki undang-undang kekuasaan kehakimannya. Nanti perbaiki lagi apa gitu. Jadi itulah gunanya berdemokrasi, bernegara dalam suasana demokrasi, lalu hukum-hukumnya itu dibuat sebagai instrumen untuk menguatkan. Oke. Silakan, ada lagi teman-teman? Sekitar 10 menit lagi, Dita silakan. Oke, saya Andita, Prof dari Nalar TV. Tadi Prof menjelaskan bahwa nggak apa-apa presiden melantik pejabat dari partai politik. Yang penting capable, dia punya kapasitas. Sementara Prof, breaking news sore ini muncul nama menteri-menteri baru yang bahkan kalau saya search namanya, keyword yang muncul adalah kasus dan penjara. Ya, ada salah satu nama dari menteri. Jadi pencarian teratas para netizen justru nama lalu ada kasus, nama lalu penjara gitu. Yang bahkan sampai ya memang saya belum meng-cross check apa sih kasusnya. Dari situ aja Prof, gimana meningkatkan trust dan optimisme terutama untuk anak muda gitu, yang artinya dari kejadian yang lalu dan tuntutan yang dilayangkan toh tidak didengarkan. Dan minta juga tanggapan Prof untuk menteri-menteri yang terpilih baru ini. Terima kasih. Nama-namanya udah fix belum sih? Oke. Udah. Tapi justru pertanyaannya menurut saya politik pemerintah itu bisa dipengaruhi oleh publik. Ya buktinya sekarang ada reshuffle. Ya, kemudian dari reshuffle, oh ini memang ada kasus penjara, ini, ada itu dan sebagainya kan. Itu kan karena pengaruh kita yang bersalah. Pak itu kok jadi menteri terus Pak, itu kan ada kasus ini gitu kan. Tetapi ingat bahwa politik itu kalau Harold Laswell itu kan mengatakan politik itu who to get what and how gitu ya. Siapa mendapat apa dan bagaimana caranya. Oleh sebab itu di situ terjadi political trade-off. Pemerintah yang menang tuh kadangkala agar politiknya aman ngangkat orang berdasar pertukaran. Kamu kemarin nyumbang kursi sekian loh ke saya, nyumbang suara sekian loh ke saya, nih jabatanmu ini, kamu kasih kursi ini. Enggak apa-apa, itu biasa. Yang penting jangan kotor, makanya harus ada nomokrasinya. Itu bagian dari demokrasi. Menurut saya enggak apa-apa Presiden Prabowo ngangkat siapapun, nah sekarang dievaluasi, oh itu enggak benar, ganti. Siapa sih gantinya? Terserah presiden aja. Ini menurut saya yang cocok di sini. Kalau masih di situ terjadi politik trade-off, Pak, itu yang diganti itu kan dari partai saya kemarin. Saya kasih dari partai saya dong. Enggak apa-apa. Asal kamu kasih yang baik. Kan gitu. Itu biasa dalam politik. Tidak bisa kita menghalangi begitu saja. Menghalangi juga bukan tidak boleh ya. Tidak bisa menghalangi. Coba. Iya, secara hukum tidak bisa. Gitu? Oke. Ada lagi? Ini udah mulai agak-agak nih. Ya Prof, makasih. Prof kan lama di birokrasi ya, di eksekutif gitu. Kita itu kan ibarat kapal induk, kita itu penumpang. Nahkodanya, anak buah kapal itu kan birokrasi dan para pejabat elit itu. Tapi kita sering melihat nih di lapangan bahwa ini para elit gak kompak sebenarnya. Menteri sama wakil menterinya berantem. Bahkan menterinya gak percaya sama ASN-nya misalnya.
antar lembaga nggak saling percaya. Ini kalau misalnya kita penumpang kapal nih atau pesawat, pilot sama kopilot ini nggak akur juga gitu. Jadi keselamatan kita semua yang taruhkan. Nah ini karena sebagai yang lama di sana, rasanya juga mengalaminya mungkin. Terus pada waktu Prof kayak gimana? Atau mungkin pas waktu meninggalkan eksekutif juga kondisinya masih sama seperti itu. Terus yang kedua sebenarnya ini agak curhat sekaligus ini ya. Tadi Prof optimis nih. GNFI itu mengusung semangat optimisme. Tapi kita juga realistis gitu. Tadi kan apa Mas? Kan ini demokrasi ini optimis karena kita masih didengarkan suaranya. Tapi masalahnya adalah kalau selalu sipil yang bergerak, kita kan nggak dibayar untuk itu. Dan kita punya orang-orang wakil-wakil yang dibayar untuk itu. Gitu. Bisa nggak sih Indonesia itu nanti kelak kita tuh tenang sebagai masyarakat, memilih 5 tahun sekali beres, mereka bekerja dengan baik, sehingga kita nggak perlu turun ke jalan, nggak perlu korban nyawa gitu kan. Kalau setiap perubahan itu harus seperti itu, ongkosnya kan mahal banget ya. Gitu. Bahkan media-media ini kan banyak juga yang harus berjuang untuk bagaimana bisnisnya sustain. Gitu kan. Kita ketambahan lagi beban untuk kalian harus mengawal. Lah kalian kan dibayar untuk itu gitu kan. Kapan itu terjadi Prof misalkan? Dan apa ya untuk menuju ke sana biar kita itu rakyat lebih tenang, 5 tahun sekali kita bekerja, memilih, habis itu mereka bekerja untuk kita. Kalau ini kayaknya enggak terus nih, kita yang suruh kerja dan mereka baru kerja ketika kita berteriak. Dan kita nggak dibayar, bukan kita. Teman-teman yang dibayar. Ya. Gitu Bro. Gitu gak sih? Udah cukup sibuk, masa disuruh mau tiap minggu ya kan? Udah pusing. Ada negara-negara di Denmark, di negara-negara Skandinavia itu kan tidak ada demo. Setiap saat juga muncul demo. Tidak pernah negara itu tidak ada demo kalau demo. Cuma mereka selesai. Demo itu ditangkap aspirasinya baru diselesaikan secara aspiratif. Itu ya. Jadi jangan berharap gimana agar rakyat tidak usah turun demo, sipil tidak usah turun. Tidak mungkin. Di setiap negara ada. Justru sipil kuat itu maju. Gitu. Makanya kita dulu ingin membangun civil society. Nah, terus apa ukurannya? Agar tidak setiap masalah itu diselesaikan dengan demo dan kekerasan dan korban jiwa kan gitu pertanyaan. Itu ada teorinya. Teori tentang pendapatan per kapita. Hasil studi yang dilakukan oleh Pak Budiono ketika dia menulis pidato guru besarnya sebagai dosen ekonomi pembangunan kan di UGM. Dia teliti negara yang aman-aman itu pendapatan mencapai 5.500 US dollar. Sehingga dia berandai-andai Indonesia aman nanti cara demonya rupanya kalau pendapatan per kapita sudah mencapai 5.500 per kapita. Hasil di perbandingan dari berbagai. Nah kita ini sekarang baru 4.700 sekarang nih baru 4.700 masih sampai ke sana dan nanti di tahun 2045 saya katakan tadi 23.933 US dollar. Udah enggak perlu demo-demo lagi. Oleh sebab itu, saudara, civil society itu semakin maju satu negara, civil society-nya harus semakin kuat sehingga dia ikut mengawal ini. Nah, tugas kita nih ngawal agar betul tuh tahun 2000 saudara tuh nanti semua nih yang tahun 2045 kan kalau saya mungkin ya sudah sangat apa namanya uzur gitu ya. Kalau masih ada sudah sangat uzur tahun 2045. Tapi saudara kan sedang matang tuh. Nah, saudara yang ikut mengawal ini agar 2045 itu betul apa yang kita tuju capai dan cara mengawasi pemerintahan ini agar tepat jalannya sesuai dengan arah yang sudah kita gariskan bersama. Kita mau ke sana loh, gitu kan kita tahu garisnya. Oke, jadi memang nggak ada demonstrasi bukan berarti negara sudah berjalan dengan baik, enggak? Oh, tentu juga ya. Bisa nggak karena apa-apa ya. takut juga. Nggak apa-apa kalau Nggak demo apa-apa. ada terus, Nggak tapi apa-apa. memang didengar gitu ya. Ya. Oke. Nah, eksekutif dari sisi eksekutif tadi, bagaimana eksekutif nggak kompak
Iya bisa saja. Kan salah satu penyakit kita, kenapa kita itu terjadi apa yang disebut ego sektoral. Antar lembaga negara, lembaga lain tuh ingin bersaing. Saya lebih, taruhlah polisi dengan kejaksaan ya kan. Oh terasa tuh sampai sekarang, pokoknya kejaksaan saya yang menentukan ini ke pengadilan ini. Lah saya yang mulai kok, saya yang tahu gitu. Saling tarik menarik. Ego sektoral. Antara pejabat yang lama dan pejabat baru bisa gitu. Tetapi kan yang penting nahoda. Iya kan? Sebuah kapal tuh kalau sebuah skrup kanan dan skrup kiri ini ndak imbang, ganti dong yang kiri. Pun dia di situ. Atau kalau enggak ganti pakai itu kunci Inggris. Nah, ini kurang begini nih dilonggarkan kan gitu. Itulah tugas pimpinan, itulah tugas nakoda, ngatur itu. Enggak mungkin kita menyamakan begitu saja langsung dalam situasi negara yang begitu besar dan dikelola berdasar prinsip demokrasi. Semuanya punya kehendak dan semua merasa punya peluang untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Nah, tinggal ngaturnya aja kan. Nah, itulah ya nakodanya itu yang ngatur ini semua. Gitu? Ya, berarti harus dari atas ya. Mungkin terakhir Prof, pesan-pesan buat teman-teman media di sini untuk mengawal tadi apa yang menurut Prof Mahfud harus menjadi perhatian teman-teman untuk melihat apakah ini udah mulai melencengkah atau ini udah mulai ditumpuk dengan isu lain kah? Apa yang harus menjadi perhatian kita agar kita tetap on the track? Begini, kalau ingin tahu apa sih masalah kita, apa yang harus diluruskan, apa yang tidak lurus, Anda bisa lebih cepat tahu dibandingkan saya. Karena Anda bekerja di sebuah media yang digital yang begitu cepat menangkap resonansi. Sehingga saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau ingin menjaga konsistensi, gini, sering kali orang itu sudah berjalan baik-baik, tiba-tiba dapat tawaran politik. Kamu kesini ikut saya bantu. Lalu berubah dia. Sehingga banyak orang yang hebat-hebat dari DPR itu dulu berjuang agar Indonesia lebih maju, sesudah DPR ditangkap. Membangun korupsi baru, melawan korupsi, tapi sesudah masuk menjadi koruptor baru. Dan itu yang sekarang sedang terjadi. Nah saudara, gelombang baru ini harus hati-hati. Tawaran untuk itu banyak sekali, godaan untuk itu banyak sekali. Tapi iming-iming untuk saudara hidup enak dengan selamat juga banyak. Tinggal saudara mau milih yang mana. Menjaga integritas diri. Itu ya. Itu aja pesan saya. Siap, terima kasih teman-teman. Kita tepuk tangan ke Prof Mahfud MD. Makasih banyak ya Prof sudah memberikan insight pada sore hari ini dan juga di rumahnya. Terima kasih sekali lagi Prof.